Selamat pagi para planters, petani kelapa sawit dan praktisi perkebunan kelapa sawit di seluruh penjuru tanah air. Bertemu kembali di channel Jejak Sepatu Planters. Ganoderma merupakan salah satu momok atau tantangan industri kelapa sawit ke depan. Karena hingga saat ini belum ditemukan cara atau pengobatan untuk menanggulangi tanaman yang sudah terserang Ganoderma. Saat ini yang dapat dilakukan hanya merupakan tindakan preventif supaya tidak menyebar ke tempat yang lain atau ke pokok yang lain, dan juga bagaimana supaya usia tanaman semakin panjang. Seperti kami sampaikan pada konten sebelumnya, bahwa kami berencana untuk membuat seri tentang Ganoderma ini dalam konten YouTube kami. Maka konten tersebut kami bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagaimana Ganoderma sudah ada di areal tanam. Yang kedua, bagaimana mendeteksi keberadaan Ganoderma di dalam tanah. Yang ketiga, tindakan pengendalian apa yang akan dilakukan pada tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan yang seperti ini, ya. Jadi apakah harus kita lakukan suatu tindakan supaya tanaman tetap menjadi sehat, misalnya seperti menjaga gawangan yang sehat sehingga tanaman-tanaman tumbuh dengan sehat dan tidak terserang Ganoderma. Kemudian yang keempat, kita akan menyampaikan nanti tentang bagaimana tindakan preventif yang kita lakukan pada saat melakukan replanting, sehingga harapan kita, tanaman kita akan terhindar atau dapat kita minimalkan serangan Ganoderma pada saat setelah direplanting. Baik, pada kali ini seperti kami sampaikan tadi, bahwa Ganoderma sebenarnya sudah ada di hutan, ada di tanah. Seperti kita ketahui, sebelum 1995 masih diizinkan dengan pembukaan lahan dengan cara bakar. Tapi sejak itu tidak lagi diizinkan dengan cara bakar atau disebut zero burning. Oleh karena itu banyak tunggul-tunggul di lapangan kita jumpai yang seperti ini. Dan ternyata pada tunggul-tunggul inilah hidup Ganoderma sebagai saprofit. Di sini dia bertahan seperti ini, ya, seperti tunggul ini. Dan dari sini akan menyebar ke tanaman kelapa sawit. Hal ini sudah pernah diobservasi, yaitu di mana di dekat tunggul ini, tunggul yang ada Ganoderma ini, terdapat tanaman kelapa sawit yang diinjeksi untuk thinning out, karena tanaman tersebut merupakan tanaman abnormal. Dan ternyata Ganoderma menyebar ke tanaman tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk memelihara kesehatan tanaman kelapa sawit. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui keberadaan ini di areal pertanaman kita? Kita harus melakukan sensus 2 kali dalam setahun. Jadi per semester. Apa yang akan disensus? Yang akan disensus itu adalah tanaman kelapa sawit yang terserang Ganoderma, mulai dari skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, sampai skor 5. Ya, lebih detailnya ada di sini. Ya, kita ada membuat skor-skor, dibuat dalam bentuk poster, dibagikan kepada karyawan yang melakukan sensus dan juga dilakukan training dengan benar. Ya, jadi harus disensus 2 kali dalam setahun. Selain itu juga kita bantu karena ada berbagai jenis dan tipe Ganoderma yang dijumpai pada tunggul kayu maupun pada tanaman kelapa sawit. Kita bagi juga dengan poster-poster kecil seperti ini untuk menjelaskan kepada karyawan jenis Ganoderma yang mana yang perlu dicatat atau jenis cendawan apa yang harus dicatat ketika mereka melakukan sensus. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu kembali bersama kami nanti di seri kedua tentang Ganoderma, yakni bagaimana mendeteksi keberadaan Ganoderma di dalam tanah dengan membuat lubang risk assessment. Semangat pagi, salam Jejak Sepatu Planters.